Halo sahabat Donghua, kali ini kita akan membawakan alur cerita BTTH. Cerita dan video ini diambil dari Forgotten Kid. Tanpa banyak basa-basi, mari kita simak alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang menanyakan tentang klan Gu kepada Jinxi. Sekarang Jinxi lalu berkata, "Dawan kecil Xiaoyan, kenapa kamu tiba-tiba menyebut klan Gu? Jangan bilang kamu punya konflik dengan mereka," tanya dari Jinxi. "Aku belum pernah bertemu dengan klan Gu. Bagaimana mungkin aku memiliki konflik? Hanya saja aku ingin mengetahui beberapa informasi terkait dengan klan Gu," ucap dari Xiaoyan. "Kalau begitu aku akan memberitahumu beberapa informasi. Di seluruh wilayah daratan tengah, Hall of Soul dan Menara Pil atau 3 keluarga kuno di dunia binatang ajaib takut kepada klan Gu. Mereka adalah keturunan dari zaman kuno. Dikabarkan bahwa mereka memiliki garis keturunan Daodi," ucap dari Jinxi. Mendengar itu, Xiaoyan terkejut dan berkata, "Garis keturunan Daodi?" Jinxi lalu kembali berkata, "Dikabarkan bahwa jika seseorang dapat mencapai kelas Daodi, garis keturunan mereka akan mengalami perubahan, keturunannya juga akan mendapatkan manfaat. Karena klan ini memiliki garis keturunan Daodi kuno, mereka akan menjaga kemurnian garis keturunan mereka. Bahkan jika mereka menikah, mereka pasti akan memilih orang yang sangat luar biasa. Ada cukup banyak klan di zaman kuno yang memiliki garis keturunan Daodi. Tetapi seiring berjalannya waktu, yang tersisa hanyalah klan Gu. Klan Gu tidak peduli dengan peringkat di benua, tetapi keturunannya sudah tidak bisa diragukan lagi," ucap dari Jinxi. Xiaoyan kembali berkata, "Apakah tetua Jinxi tahu di mana markas besar klan Gu berada?" tanya dari Xiaoyan. Jinxi lalu berkata, "Iya, wilayah timur daratan tengah pada dasarnya milik klan Gu. Tetapi klan Gu jarang mengelolanya. Biasanya sebagian besar orang dari klan Gu tinggal di alam Gu," ucap dari Jinxi. Mendengar itu, Xiaoyan terkejut dan dia lalu berkata, "Alam Gu? Alam Gu itu apa?" Jinxi kembali berkata, "Setiap ahli yang mencapai kelas Dozeng pada dasarnya berdiri di puncak benua Doki. Pada tingkat ini seseorang akan melangkah ke tingkat suci. Alam Gu dibangun oleh Dozeng yang sangat kuat dari klan Gu," ucap dari Jinxi. Xiaoyan mendengar itu dia lalu mengangguk. Xiaoyan lalu bergumam, "Begitu aku menyelamatkan Yellow, aku akan menuju ke klan Gu. Sepertinya aku harus segera mengeluarkan racun api di tubuh Jinxi terlebih dahulu. Pertemuan besar 4 pavilion akan segera dimulai. Jika aku melewatkannya, aku tidak tahu kapan lagi dapat bertemu dengan Feng Junje," ucap dari Xiaoyan dalam hatinya. Kecepatan Jin Gu melebihi harapan Xiaoyan. Sebelum tengah hari, semua hal yang dibutuhkan oleh Xiaoyan telah dikumpulkan. Xiaoyan pun memulai proses pengeluaran racun di tubuh Jinxi di rumah batu lereng gunung. Jinxi duduk di bak kayu. Api hijau giok keluar dari tangan Xiaoyan. Banyak bahan obat yang dicampur dengannya. Sesaat kemudian bahan-bahan itu berubah menjadi setetes cairan obat merah. Dengan jentikan jarinya, cairan obat jatuh ke dalam bak. Permukaan air segera berubah menjadi merah. Xiaoyan mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya. Lalu Xiaoyan berkata, "Makanlah pil obat ini." Jinxi segera menelan obat itu. Ketika pil obat itu dimasukkan ke tubuhnya, rasa dingin yang menusuk mulai menyambar, menutup setiap inci tubuhnya. Tetesan cairan keabu-abuan yang mengandung bau perlahan menetes keluar dari hidung Jinxi. Tubuh Jinxi bergetar hebat saat cairan abu-abu merembes keluar. Jin Gu di sampingnya menjadi cemas saat melihat ekspresi Jinxi. Xiaoyan lalu berkata, "Tidak perlu khawatir, semuanya akan baik-baik saja jika dia bisa bertahan sebentar lagi," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu melambaikan tangannya dan sekelompok api hijau giok jatuh dan mendarat di bak kayu. Dengan munculnya api, semakin banyak cairan berwarna abu-abu merembes keluar dari tubuh Jinxi. Proses ini berlangsung selama hampir 8 jam. Xiaoyan pun menghentikan prosesnya. Xiaoyan lalu berkata, "Aku akan memurnikan beberapa cairan obat untukmu. Selama kamu berendam di dalamnya, selama 2 hingga 3 jam setiap harinya, selama 3 bulan, racun api di tubuhmu akan sepenuhnya hilang," ucap dari Xiaoyan. Jinxi lalu berkata, "Terima kasih Tuan Xiaoyan. Suku tikus menelan emas pasti tidak akan melupakan bantuanmu ini. Jika kamu membutuhkan bantuan kami di masa depan, datang dan carilah aku di gunung mata surga ini," ucap dari Jinxi. Xiaoyan lalu mengangguk. Xiaoyan bergumam, "Aku ingin tahu apakah aku bisa memurnikan
tempat racun iblis dengan kemampuanku saat ini, ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya. Selama beberapa hari berikutnya, Xiaoyan menghabiskan hampir 10 jam setiap harinya untuk membantu Jinxi mengeluarkan racun api gunung surga di dalam tubuhnya. Api menyala dengan ganas di bak kayu. Xiaoyan melambaikan tangannya dan mengembalikan Grazer's Lotus Heart Flame ke dalam tubuhnya. Jinxi melompat keluar dari bak kayu. Jinxi lalu berkata, "Adik Xiaoyan, terima kasih. Aku akan mengingat kebaikanmu ini," ucap dari Jinxi. Xiaoyan lalu mengangguk. Dia mengeluarkan 2 botol giok dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Jinxi. Dia lalu berkata, "Aku akan pergi besok. Ini adalah cairan obat dan pil obat yang dibutuhkan untuk mengeluarkan racun. Sebagian besar api di dalam tubuhmu telah dikeluarkan," ucap dari Xiaoyan. "Hah? Kamu akan pergi besok?" tanya dari Jinxi. Xiaoyan lalu mengangguk. Jinxi kembali berkata, "Adik Xiaoyan, jika kamu bertemu masalah di masa depan, datanglah dan temui aku. Bahkan orang tua Fei Tian itu tidak akan berani macam-macam kepadamu di tempat ini," ucap dari Jinxi. "Terima kasih Tuan Jinxi," ucap dari Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan duduk bersila di tempat tidur di dalam ruangan. Tubuh bagian atasnya telanjang. Ada titik hitam pekat di dadanya yang samar-samar mengeluarkan bau busuk. Di sekitar titik hitam itu ada beberapa simbol. Simbol-simbol ini adalah segel yang diberikan oleh dokter peri kecil kepadanya. Api hijau giok dengan cepat bergerak lalu berkumpul di dada dan mengelilingi tempat racun iblis. Nyala api bertabrakan dengan segel simbol yang melingkar. Api hijau giok di sekitar segel menjadi bergolak. Garis hitam berhasil menembus celah dan gelombang bau amis yang padat menyebar. Bau amis ini mengandung kekuatan korosif. Api hijau giok di sekitaran dadanya segera berubah menjadi naga api. Naga ini melonjak menuju garis hitam. Setelah 1 jam Xiaoyan menghentikan prosesnya, ekspresi puas muncul di wajah Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan tidak bisa memperbaiki tempat racun iblis dalam sekali percobaan. Yang perlu dia lakukan hanyalah membuang sedikit demi sedikit seiring waktu berjalan. Tempat racun iblis ini pasti akan runtuh. Xiaoyan terus menarik racun keluar dari titik racun iblis dengan menggunakan Grazer's Lotus Heart Flame. Xiaoyan menunduk dan melihat titik racun iblis di dadanya. Saat ini ukurannya sedikit menyusut, tetapi Xiaoyan masih merasa belum puas saat melihat ini. Dia setidaknya telah mengeluarkan 10 titik racun pada malam hari. Tidak disangka bahwa jumlah ini adalah porsi yang sangat kecil jika dibandingkan dengan titik racun iblis secara keseluruhan. Setelah menyerap semua doki dalam 10 titik racun, Xiaoyan samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatannya telah meningkat. Menurut tebakan Xiaoyan, dia seharusnya berada di level menengah setelah menyerap doki di dalam titik racun ini. Memang sangat sulit untuk menaikkan level di kelas Dozong. Tidak heran level penetua pertama tidak mengalami peningkatan yang besar meskipun dia telah berlatih bertahun-tahun, ucap dari Xiaoyan. Titik racun iblis tidak lagi menjadi ancaman fatal baginya saat ini. Sebaliknya, benda ini diperlakukan sebagai gudang doki yang bisa dipindahkan oleh Xiaoyan. Sepertinya sudah waktunya untuk aku pergi. Pertemuan besar 4 pavilion akan diadakan dalam beberapa hari lagi, ucap dari Xiaoyan. Dia melompat turun dari tempat tidurnya dan mengermasi barang-barangnya. Setelah itu dia membuka pintu lalu melesat ke udara. 2 sosok bergegas ketika Xiaoyan naik ke udara. "Adik Xiaoyan, apakah kamu akan pergi sekarang?" ucap dari Jinxi. Xiaoyan lalu mengangguk. "Aku masih memiliki beberapa urusan yang harus aku selesaikan. Jadi aku tidak bisa tinggal lebih lama lagi di sini. Terima kasih atas keramahan Anda yang luar biasa. Aku pasti akan datang berkunjung di lain waktu," ucap dari Xiaoyan. Jinxi dan Jingul tidak bisa berkata apa-apa lagi untuk membuat Xiaoyan tetap tinggal setelah mereka mendengar ini. "Adik Xiaoyan, suku tikus menelan emas berhutang budi kepadamu. Jika kamu mempunyai masalah di masa depan, tolong jangan lupakan kami dan beritahu kami," ucap dari Jinxi. "Kami berdua tidak akan menahanmu lagi untuk pergi dari sini. Kami akan berdoa agar perjalananmu lancar kali ini," ucap dari Jingu. Xiaoyan lalu menjawab, "Kalau begitu selamat tinggal," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum, dia lalu menangkupkan kedua tangannya ke arah mereka berdua dan tidak tinggal lebih lama lagi. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi sosok cahaya yang bergegas keluar dari pegunungan mata surga.
Sosok Xiaoyan berhenti di puncak gunung di luar pegunungan mata surga. Lalu dia mengambil peta wilayah utara dari cincin penyimpanannya. Peta yang dia beli dari Bond Transforming City saat itu. Setelah itu dia mulai mencari sesuatu di atasnya. Menurut apa yang telah dikatakan oleh Muking Luan, pertemuan besar Papiliun kali ini akan diadakan di markas besar Papiliun Petir Angin, yang merupakan Papiliun Timur. Berdasarkan peta, posisi Papiliun Timur berada di dekat perbatasan antara wilayah utara dan tengah daratan tengah. Itu sangat jauh, sepertinya aku membutuhkan sekitar 5 hari hanya untuk sampai di sana, ucap dari Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan langsung melanjutkan perjalanannya. Setelah beberapa hari berlalu, Xiaoyan sudah melintasi langit di pegunungan petir angin. Area ini memiliki kekuatan petir angin yang sangat padat, ucap dari Xiaoyan. Dia melihat dari kejauhan dan melihat gunung yang berkali-kali lebih besar dari pegunungan mata surga. Ada gemuruh petir di dalam pegunungan ini yang bisa dia rasakan meskipun jaraknya sangat jauh. Aku rasa tempat ini adalah pegunungan angin petir di mana Papiliun Petir Angin berada. Sepertinya aku tidak terlambat kali ini, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu menemukan tempat sepi di puncak gunung dan mendarat. Setelah itu dia menuju ke kaki gunung. Dia melihat aliran manusia yang padat di luar pegunungan petir angin. Kemungkinan orang-orang ini semua ada di sini karena pertemuan besar 4 Papiliun. Apakah pertemuan besar 4 Papiliun telah dimulai? Ucap dari Xiaoyan. Lalu dia tiba-tiba mengeluarkan barang tipis seperti kulit transparan dari cincin penyimpanannya. Lalu dia menggunakannya untuk menutupi wajahnya supaya sulit dikenali. Benda ini bisa sedikit mengubah penampilan seseorang. Ini adalah benda yang diberikan oleh dokter peri kecil ketika mereka menuju ke Kaisaran Chungyun. Tidak diduga bahwa benda ini masih akan berguna setelah bertahun-tahun yang lalu. Dia menyembunyikan keterampilannya untuk menyelamatkan dirinya dari beberapa masalah. Saat ini semua orang mengetahui permusuhannya dengan Papiliun Petir Angin. Jika dia muncul secara terbuka di tempat ini, kemungkinan Papiliun Petir Angin tidak akan berdiam diri ketika mengetahuinya. Alasan dia datang ke pegunungan petir angin adalah untuk mencari Feng Zhenze. Xiaoyan lalu menggosok wajahnya setelah mengubah penampilannya. Setelah itu dia berjalan keluar dari hutan lebat, bergabung dengan arus manusia di jalan utama yang menuju ke pegunungan, dan bergerak menuju pegunungan petir angin. Akhirnya, singkat cerita, Xiaoyan berhasil mendekati pintu masuk pegunungan. Ada murid dari Papiliun Angin yang menjaga ketertiban di sekitar pintu masuk. Saat memasuki pegunungan, Xiaoyan dengan cepat memisahkan diri dari sebagian besar aliran manusia. Setelah itu dia berbelok ke arah hutan yang sepi, meningkatkan kecepatannya dan dengan cepat bergegas ke bagian dalam pegunungan. Dari informasi yang dia dengar sebelumnya, hari ini seharusnya menjadi awal pertemuan besar 4 Papiliun. Selain itu, hal yang paling membuat Xiaoyan bersemangat adalah orang-orang dari 4 Papiliun telah tiba, yang berarti Feng Zhenze seharusnya sudah tiba di sana. Jika aku benar-benar bertemu dengan Feng Zhenze, aku harus mengintainya dengan tenang sebelum melakukan kontak dengannya. Meskipun guru telah mengatakan bahwa aku bisa mempercayainya sepenuhnya, aku harus tetap berhati-hati kali ini, ucap dari Xiaoyan. Beban berat untuk menyelamatkan Yalao dan ayahnya adalah hal yang harus diselesaikan oleh Xiaoyan. Karena itu dia perlu memastikan keselamatannya. Pegunungan petir angin sangat luas. Bahkan dengan kecepatan Xiaoyan, dia masih menghabiskan hampir setengah jam sebelum mencapai tengah pegunungan. Ada gunung yang megah dan curam yang terletak di tempat itu, yaitu Gunung Petir. Puncak Gunung Petir adalah markas Papiliun Petir Angin. Ada hampir 100 pasukan Papiliun Petir Angin yang menjaga bagian depan di kedua jalan berbatu. Selain itu ada 2 orang tua di depan 100 pasukan ini. Kedua orang tua yang menemani Feng Qing'er ke pegunungan mata air surga saat itu. Kekuatan keduanya cukup mengesankan. Aku ingin tahu apakah aku akan bisa melewati pemeriksaan mereka setelah mengubah penampilanku seperti ini, ucap dari Xiaoyan. Setelah itu, tunggu, ucap penetua Houmu saat Xiaoyan baru saja melewatinya. Xiaoyan sudah menyiapkan tinjunya saat dia ditahan. Dia menoleh perlahan dan menatap penetua Huo.
Kamu tampaknya telah masuk persyaratan untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Mengapa kamu tidak ingin mencobanya? Ucap dari penetua Huo. Oh maaf, aku tidak tertarik dengan Grand Meeting. Alasanku datang ke sini adalah untuk mencari seseorang, ucap dari Xiaoyan dengan menyerahkan suaranya agar penetua Huo tidak mengenalinya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Xiaoyan lalu mengabaikan penetua Huo dan berbalik naik ke puncak gunung. Orang ini terlalu sombong. Apakah ada yang salah dengan orang itu? Ucap wanita tua di samping penetua Huo. Aku tidak tahu. Aku hanya merasakan energi afinitas api alami yang tiba-tiba sedikit berfluktuasi ketika dia melangkah melewatiku. Orang itu memberiku semacam perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Mungkin aku salah orang, ucap dari penetua Huo. Xiaoyan perlahan berjalan ke puncak gunung. Lalu dia melihat ke atas dan melihat burung bangau yang berwarna-warni mengepakkan sayapnya saat terbang dari dasar gunung sampai ke puncaknya. Tatapan terkunci pada sosok anggun di atas bangau besar itu. Wanita itu adalah Feng Qing'er. Sepertinya wanita ini tidak sederhana. Aku telah melihat orang-orang dari 4 papilion dan Feng Qing'er ini adalah yang paling berbahaya di antara mereka. Aku rasa kemungkinan besar pemenang dalam pertempuran besar 4 papilion ini adalah wanita ini, ucap dari Xiaoyan. Meskipun gunung petir cukup tinggi, Xiaoyan berhasil mencapai puncak gunung dalam kurang waktu dari 10 menit. Ada banyak bangunan di puncak gunung. Kemungkinan itu tempat tinggal para murid papilion petir angin. Xiaoyan lalu duduk bersila di atas pohon ketika dia melihat bahwa pertemuan besar belum dimulai. Setelah itu dia menutup matanya dan memulihkan diri. Waktu pemulihan Xiaoyan tidak berlangsung lama ketika suara gong tiba-tiba muncul di gunung petir. Bong, bong, bong. Beberapa orang perlahan berjalan keluar dari tempat itu. Akhirnya mereka duduk di kursi kayu perak. Mata Xiaoyan menyapu mereka dan tatapannya segera berhenti pada sosok yang dikenalnya. Fei Tian, ucap dari Xiaoyan. Lalu tatapan Xiaoyan berpindah dan berhenti pada seseorang di tengah. Orang ini bertubuh besar dan tampak seperti baru berusia 40 atau 50 tahun. Dia menggunakan jubah berwarna perak. Aura orang ini tampaknya jauh lebih rendah daripada Fei Tian dan dua lainnya. Namun dengan mengandalkan persepsi spiritual yang luar biasa, Xiaoyan merasakan perasaan berbahaya dari orang ini. Perasaan bahaya yang jauh melebihi dari Fei Tian. Apakah dia ketua papilion petir angin yang disebut dengan Lei Junze? Dia memang sangat menakutkan, ucap dari Xiaoyan. Hush! Suara angin tiba-tiba bergema di atas gunung petir. Lalu semua orang tercengang saat melihat pedang besar yang berukuran lebih dari 100 kaki muncul di langit. Hahaha, Xian Zunze, kamu adalah yang paling terlambat tiba kali ini, ucap dari Lei Junze ketika dia melihat pedang besar di langit. Pedang besar itu bergetar dan berubah menjadi titik cahaya. Dua sosok perlahan turun dari langit di atas, mendarat di kursi mereka. Kedua sosok itu terdiri dari seorang pria tua dan muda. Xiaoyan sudah pernah bertemu dengan anak muda itu. Dia adalah Tang Yin dari papilion 10.000 pedang. Lalu angin puyuh besar muncul di atas gunung. Mata Xiaoyan tiba-tiba bergeser saat angin puyuh itu muncul. Dia lalu berkata, Feng Junze, ucap dari Xiaoyan. Angin puyuh besar berwarna hijau berkedip-kedip saat muncul di langit di atas stadion besar dalam beberapa saat. Angin puyuh itu bergetar dan tiba-tiba berhenti. Setelah itu berubah menjadi titik cahaya. Lalu muncul dua orang sosok dan sontak menjadi pusat perhatian di stadion. Kedua sosok itu adalah Feng Junze dan Mu Qingluan. Liao Junze dan Jiu Junze di kursi tersenyum dan menangkupkan tangan mereka saat melihat Feng Junze tiba. Liao Junze dia perlahan berdiri dan mengalihkan pandangannya ke seluruh orang yang hadir di stadion. Hari ini adalah hari yang terbaik di mana papilion petir angin akan mengadakan pertemuan besar 4 papilion. Terima kasih semua telah datang ke Gunung Petir untuk mendukung papilion petir angin. Aku rasa semua orang mengetahui aturan dari papilion petir angin. Aku berharap tidak akan ada orang yang mengganggu pertemuan besar ini, ucap dari Lei Junze. Lalu tangan Lei Junze melambai dan suara gong sekali lagi terdengar.
Bong, bong, bong. Jumlah peserta pertemuan besar 4 pavilion musim semi ini adalah 53, termasuk 4 murid dari 4 pavilion. Aturan lama akan tetap berlaku. Persaingan yang ketat di pertemuan ini akan menyisakan 8 orang. Semua pesaing silakan masuk sekarang, ucap dari Lee Junjae. Gelombang angin kencang bergema di atas stadion ketika suara Lee Junjae ini selesai. Kemudian banyak tokoh muda melintas ke arena. Akhirnya mereka muncul satu demi satu dan tersebar di sekitaran arena. Sorak-sorai meramaikan telinga melonjak di sekitaran gunung. Mo Qingluan, Tang Yin, dan Wang Cheng yang duduk di kursi VIP bertukar pandangan saat para peserta memasuki arena. Setelah itu tubuh mereka bergerak dan mendarat di arena. Kemudian Feng Qing'er pun akhirnya memasuki arena. Saat Feng Qing'er muncul, Feng Junjae, Qian Junjae, dan Huang Quan Junjae di kursi VIP merasa terkejut. Sepertinya Lee Junjae sudah berencana untuk mengejutkan kita ya, ucap dari Xian Junjae. Status gadis ini sedikit unik. Karena itu aku hanya bisa melakukan cara ini. Benar-benar tidak ada pilihan lain, ucap dari Lee Junjae. Sepertinya Lee Junjae benar-benar ingin terus memenangkan posisi teratas di pertemuan besar 4 pavilion musim ini. Pavilion petir angin kemungkinan memiliki peluang kemenangan tertinggi dalam kompetisi hari ini, ucap dari Feng Junjae. Feng Junjae terlalu banyak berpikir. Qingluan adalah seseorang dari suku burung mitos. Jika garis keturunannya terbangun, dia juga bisa dianggap sebagai orang yang luar biasa di antara generasi muda, ucap dari Lee Junjae. Mata Xian terkunci pada Feng Qing'er. Dia selalu merasakan bahaya yang samar-samar ketika menatap wanita ini. Pada saat ini setiap sudut arena memiliki beberapa pesaing yang berdiri dengan wajah yang sangat hati-hati. Orang-orang ini semua masih muda, tetapi mereka sangat kuat. Daratan tengah memang luar biasa. Tidak terduga bahwa pertemuan besar 4 pavilion telah menarik begitu banyak orang kuat, ucap dari Xiaoyan. Tiba-tiba Xiaoyan merasakan keterkejutan setelah dia melihat ada seseorang yang dikenalnya di atas arena itu. Lin Yan, apa yang dia lakukan di sini? Ucap dari Xiaoyan. Karena semua orang telah berkumpul, kompetisi akan segera dimulai, ucap dari Lee Junjae di kursi pemimpin. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gua berikutnya. Terima kasih telah menyimak video ini dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.